Siang, Bu. Oke, gimana nih kabarnya? Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Udah pada berdoa tadi? Belum. Berdoa dulu. Siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Satu Sastika, Dina Olivia, Selfie, Dreya, Abita, Ruth, Afif, Agrina, Siva, Ai. Oke, berarti hadir semuanya ya. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya benar. Tapi karena kan kita kemarin udah belajar tentang pertemuan garis lurus, yaitu mencari kemiringan garis ya, gradien. Nah, untuk pertemuan sekarang kita belajar tentang untuk mencari persamaan garis lurus tapi di kehidupan nyata gitu. Jadi pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuannya diharapkan kalian nanti mampu menyelesaikan masalah terkait dengan persamaan garis lurus dari permasalahan yang ada. Nah, sebelum itu, Ibu mau kalian lihat video ini dulu ya. Tentang penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contoh-contoh penerapannya? Nah, yang pertama itu ada kemiringan dari menara pisah. Nah, pernahkah kalian melihat atau mendengar menara pisah di Italia? Sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan namun tetap berdiri hingga saat ini. Nah, menara pisah ini didirikan pada abad ke-12. Tahukah kalian bagaimana menentukan sudut kemiringan dari menara pisah ini? Nah, untuk menentukan kemiringan, kita bisa menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Nah, koordinat kartesius ini telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, koordinat ini sangat berguna untuk kita menggambar persamaan garis lurus nantinya. Kemudian contoh yang kedua adalah kemiringan atap. Nah, dalam konteks arsitektur, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menggambarkan kemiringan atap. Nah, gradien atau kemiringan atap adalah perbandingan perubahan tinggi dengan perubahan horizontal pada garis yang mewakili kemiringan atap. Nah, dalam hal ini, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tinggi atap dan jarak horizontal di sepanjang atap. Nah, dan contoh yang terakhir adalah lintasan jalan atau kemiringan dari suatu jalan. Pernahkah kalian melihat ketika kalian naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik atau turun memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Nah, dalam konteks persamaan garis lurus ini dapat diterapkan pada kemiringan lintasan jalan. Gradien jalan adalah perubahan ketinggian relatif terhadap jarak horizontal sepanjang jalan. Nah, dalam pemetaan dan perencanaan jalan, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk memodelkan kemiringan jalan yang mempengaruhi keselamatan dan keefektifan transportasi. Nah, adik-adik, ketiga contoh tersebut merupakan beberapa contoh manfaat atau penerapan persamaan garis lurus. Terutama dalam menghitung kemiringan. Nah, dari video yang tadi ada yang bisa nyimpulin?
Dari video yang tadi kita lihat itu banyak itu sebagian kecil kegunaan dari persamaan garis yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, contoh lain, pernah nggak kalian perhatikan gimana tarif ojek online bekerja? Misalnya ada biaya tetap yang harus dibayar, biaya tambahan per kilometer perjalanan. Nah, hubungan antara jarak dan biaya itu bisa digambarkan dengan persamaan garis lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak situasi seperti ini. Misalnya menghitung total belanja berdasarkan jumlah barang atau menentukan suhu pada waktu tertentu. Jika suhu berubah secara tetap, dengan memahami persamaan garis lurus, kita bisa memodelkan, memprediksi, dan juga menyelesaikan berbagai masalah secara lebih logis dan praktis. Nah, selanjutnya kita latihan secara berkelompok. Kita pakai lembar kerja ya. Nanti ibu bagi lembar kerjanya ini dan kalian bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti dapat 1 LKPD ya. Nah, di dalam LKPD itu udah ada langkah-langkah dan juga petunjuknya ya. Nah, kalau kalian ada yang belum paham dengan petunjuk-petunjuk LKPD-nya, bisa tanya dulu. Untuk pengerjaannya, waktunya sekitar 5-7 menit ya. Cukup? Itu. Oke, bisa dimulai. Gimana, udah dapat hasilnya? Belum?
Udah, kelompok 1 boleh maju. Ya, dimulai dari identifikasi masalahnya. Yang mati, maka masalah yang didapat adalah kalau berusaha maka pada dua adalah 1.000 dan pada yang 6 penghasilannya adalah 2.000. Kemudian berapa penghasilannya pada hari ke-10. Ya, identifikasi masalahnya. Diketahui itu ada 2,110 dan 6,200.000 yang ditanyakan adalah penghasilan pada hari ke-10 dan jenis masalahnya adalah masalah ini bisa diselesaikan dengan bersama terus karena ada yang tetap. Oke, ada yang beda jawabannya? Sama. Oke. Untuk kelompok 2 bisa maju. Perwakilannya? Langkah-langkahnya bisa ditulis atau
Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, dari sini untuk kelompok yang lain, langkah-langkahnya sama atau benar atau ada yang berbeda? Oke, sama ya. Nah, untuk langkah terakhir, kelompok terakhir silakan maju perwakilannya. Nah, ini hasil dari kelompok 3 ya. Kelompok lain ada yang sama hasilnya atau berbeda? Mungkin lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, ya sama. Jadi penghasilan pada hari ke-10 berapa? 280.000. Oke, jadi paham ya? Paham. Nah, dari LKPD yang udah kalian kerjain, ada yang bisa ngambil kesimpulan? Oke, Tata. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini itu persamaan garis lurus itu dapat digunakan untuk memodelkan materi yang digunakan yang terbawa. Oke. Nah, kemudian apa yang dapat kalian pelajari dari LKPD yang udah kalian kerjakan tadi? Terus gunanya itu apa? Ya, Asli boleh. Tadi kita belajar cara menentukan persamaan garis dari baru ini dan menggunakannya untuk prediksi. Oke, betul. Nah, iya, kesimpulannya persamaan garis lurus merupakan alat matematika yang berguna dalam memecahkan berbagai masalah di kehidupan nyata yang melibatkan hubungan ini ya antara dua variabel. Dengan memahami bentuk umum persamaan garis lurus dan cara menentukannya dari data atau grafik, kita dapat memodelkan situasi sehari-hari seperti tarif transportasi, perhitungan biaya produksi, hingga prediksi pendapatan. Kemampuan ini dapat membantu kita berpikir logis, membuat perencanaan, dan juga mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Nah, LKPD-nya ada di kerjaan semua kan? Sudah. Boleh dikumpul ya. Udah paham beneran ya dari LKPD tadi yang dikerjain cara-caranya? Nah, kalau udah, sekarang Ibu kasih latihan mandiri. Ini individu ya. Nah, kerjain di rumah. Ngumpulnya minggu depan. Cara-caranya langkah-langkahnya hampir sama seperti yang di LKPD kalian kerjakan tadi. Mungkin ada sedikit yang berbeda. Nah, untuk minggu depan kita udah nggak belajar persamaan garis lurus lagi karena materi persamaan garis lurus sudah selesai sampai di sini. Jadi minggu depan kita move ke bab baru ya. Baik ya, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.